Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Berliana Indah Pratiwi. Saya adalah mahasiswa Universitas Bung Karno semester 3, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1101200035. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak interaksi virtual dalam mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Yuk simak pembahasannya. Sebagai bagian dari perkembangan teknologi komunikasi, munculnya masyarakat maya menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu dampak nyata adalah munculnya interaksi virtual antar anggota masyarakat maya. Interaksi virtual ini berdampak pada masyarakat maya atau dalam masyarakat nyata. Dampak interaksi virtual membuat individu harus memahami istilah bahasa-bahasa virtual. Mereka harus mengetahui apa itu hashtag, stalking, walking, upload, download, emoticon, emoji, email, mailing list, dan lain sebagainya. Ini adalah kata baku yang hanya dipunyai dalam masyarakat maya. Bahasa itu terus berkembang, sesuai kepentingan dan popularitas istilah. Bahkan bisa saja berganti. Misalnya muncul istilah mager atau malas gerak, dan kepo, rasa ingin tahu. Ini istilah yang berkembang karena adanya interaksi virtual. Dampak interaksi sosial masyarakat maya dalam masyarakat nyata juga sangat terasa. Beberapa pilihan kata yang sebenarnya hanya dimanfaatkan dalam interaksi maya juga digunakan dalam masyarakat nyata. Bahkan, istilah-istilah populer yang hanya berkembang berkaitan dengan penggunaan internet nyata ada dalam masyarakat nyata. Persoalan hukum yang hanya berkaitan dengan masyarakat maya seperti hacker, pornografi, pencemaran nama baik juga masuk dalam wilayah masyarakat nyata. Ini membuktikan bahwa dampak interaksi virtual nyata terjadi dalam dunia nyata. Dalam pengamatan Mark Schmidt pada Holmes tahun 2012, interaksi yang terjadi dalam dunia virtual telah membentuk perilaku komunikasi yang berlangsung, diantaranya yaitu: yang pertama, ada interaksi virtual bersifat aspatial atau tak kenal ruang. Interaksi virtual secara fisik tidak terbatasi. Ia masuk ke ruang-ruang yang sempit dan tak terjangkau, asalkan ada jaringan internet. Jarak yang jauh pun tidak akan menjadi hambatan. Jarak jauh juga tak akan mempengaruhi kuantitas informasi. Kehadiran bersama secara fisik tidak lagi menjadi jaminan dalam proses komunikasi virtual. Pada zaman dahulu, sangat mungkin kehadiran bersama secara fisik menjadi hal penting dan keharusan. Untuk saat sekarang, hal demikian tidak berlaku lagi. Yang kedua, adanya interaksi virtual bersifat asinkron. Interaksi asinkron adalah komunikasi melalui perangkat komunikasi dan jaringan internet. Proses komunikasi ini dilakukan secara tertunda atau tidak langsung. Ini tentu berbeda dengan komunikasi tatap muka. Bentuk interaksi asinkron bisa dilakukan melalui email, blog, sosial media, website, dan jaringan internet lainnya. Kelebihan sistem ini adalah kemampuan mengirim dan menerima pesan pada waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu interaksi virtual bersifat akorporeal. Akorporeal berarti tidak jasmania. Proses interaksi virtual mengandalkan teks. Ini sangat berbeda dengan komunikasi tatap muka. Misalnya, tatap muka mengandalkan secara jasmani bertemunya dua orang secara fisik. Komunikasi melalui virtual mengandalkan teks yang tidak bisa diindra. Saat seseorang menulis teks dalam naskah laptop atau Android untuk dikirim, terlihat secara fisik. Tetapi, apakah saat pengiriman itu bisa dilihat? Sementara itu, gelombang elektromagnetik mengubah huruf A menjadi huruf A setelah mengalami proses tertentu. Nah, proses tertentu inilah yang bisa dikatakan tidak jasmania. Tak terkecuali dengan konferensi jarak jauh atau telekonferensi. Apa yang dikatakan seseorang itu dikirim secara tidak terlihat untuk menuju ke sasaran pihak yang diajak berkomunikasi. Yang terakhir yaitu interaksi virtual bersifat asikmetik. Asikmetik ini sangat mungkin terjadi pada proses komunikasi berbasis Computer Mediated Communication atau CMC, atau komunikasi berbasis komputer.
Proses komunikasi yang terjadi pada CMC melalui dua data atau lebih jaringan komputer. Sementara itu, fasilitas yang digunakan untuk berkomunikasi secara online melalui komputer yaitu instant message, email, chat room, dan text messaging. Interaksi yang terjadi cenderung mengabaikan sifat-sifat tertentu atas individu. Mengapa demikian? Karena proses komunikasinya berbeda teks, sebagaimana proses dalam CMC. Akibatnya, sangat sedikit yang bisa menggambarkan secara visual seperti emosi, ekspresi, intonasi, sebagaimana yang bisa dilakukan dalam komunikasi tatap muka. Sekian video yang saya buat dalam pembahasan dampak interaksi virtual untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih ada salah-salah kata. Dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you for watching my video.